Tuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah dan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Aisyah Trisia Agustiar Sabran, juga beliau istri gubernur ya, Ibu Nunu Adriani Edi Pratowo, Ibu Afina Fairid Nafarin istri wali kota, Ibu Merti Ilona Ahmad Zaini, Ibu Hajah Norhani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalteng, serta sama-sama kita muliakan, kita sayangi Ibu Hajah Maya sekeluarga dan juga Ibu Hajah Yuli sekeluarga. Kita doakan semoga Bu Maya dan Bu Yuli sekeluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, para syarifah, kita doakan semoga senantiasa berada dalam keberkahan. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, dicintai Allah, disyafaati Rasulullah, disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia dalam dekap cinta, tema kita pada pagi hari ini. Sebab kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala tak hanya badan dengan segala organ tubuh dan fungsinya masing-masing, melainkan juga kita punya hati, dan disinilah letak nilai kita yang sesungguhnya. Manusia disebut manusia apabila dia punya keduanya. Badannya dia punya, hatinya juga dia punya. Kalau dia nggak punya badan, namanya hantu. Kalau nggak punya badan kayak begini nih, namanya jin. Tapi kita punya badan, badan kasar semacam ini, disebut manusia. Tapi nilai kita yang sesungguhnya bukan pada badan kita, terutamanya nilai kita di mata Allah. Sebenarnya termasuk juga nilai kita di hadapan manusia. Nilai kita dalam kehidupan kita tidak bergantung pada seberapa pandai kita menjaga badan kita, seberapa cantik wajah dan tubuh kita. Karenanya
jangan fokus kepada urusan badan. Bukan berarti kita nggak perlu jaga. Kita harus menjaga kebersihan badan kita, apalagi kita sebagai perempuan. Jangan sampai hadir majelis belum mandi. Jangan sampai datang ke majelis belum gosok gigi. Jangan sampai lebih dari 2 minggu atau bahkan seminggu nggak keramasan. Kita harus jaga badan kita. Inna li jasadika 'alaika haq, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badan kamu itu juga punya hak. Artinya kita punya kewajiban kepada badan kita. Litamur sab'ata ayyam falyattaqillah falyamus jasada ahadikumul ma. Kata Nabi Muhammad, jangan sampai berlalu seminggu kamu tidak tersentuh air, artinya nggak mandi. Jangan sampai seminggu nggak mandi. Itu pesannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang ada di Arab. Di Arab itu, Bu, biar kata panas nggak keringetan. Kalau di Indonesia, saya kira pesannya jangan sampai sehari semalam nggak mandi. Bisa mengganggu orang-orang di sekeliling kita. Tapi selain kita punya badan ini, kita punya juga hati. Dan sekali lagi, disitulah nilai kita. Seorang istri yang tercinta di hadapan suaminya bukan yang wajahnya paling cantik. Karenanya sering saya sampaikan, bukan karena cantik kamu dicintai, justru sebaliknya, karena dicinta kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Secantik apapun seorang istri, kalau kerjaannya ngomel mulu, kerjaannya marah mulu sama suaminya, nggak pernah kenal senyum sama suaminya, sampai suaminya kalau ketemu dia berada dalam adegan film horor. Suaminya bilang, saya nggak tertarik nonton film horor. Kenapa? Semenakutkan apapun hantunya, istri saya jauh lebih menakutkan lagi. Secantik apapun perempuan, kalau hatinya nggak cantik, dia tidak akan dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Istri hatinya nggak cantik, nggak akan dicintai sama suaminya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi masalahnya bukan sama badan kita, tapi lebih kepada hati kita. Nah, hati ini juga punya pekerjaannya, yang kalau tidak dipakai kepada mengerjakan yang baik, ia akan dengan sendirinya mengerjakan pekerjaan yang tidak baik. Dengarkan adik-adik, ini penting. Hatimu punya tugas mencintai. Kalau tidak kamu gunakan hatimu untuk mencintai yang benar, maka dengan sendirinya hatimu akan mencintai yang salah. Dengarkan dengan baik, para istri,
Hatimu punya tugas mencintai. Jika kamu tidak gunakan hatimu untuk mencintai yang halal, maka hatimu akan tertarik untuk mencintai yang haram. Ustazah, saya udah punya suami tapi saya naksir suami orang. Tuh. Karena dia tidak menggunakan hatinya untuk mencintai yang halal. Allah kemudian menjadikan hatinya tertarik dengan yang haram. Hati-hati. Hati-hati. Karenanya sering saya sampaikan kepada adik-adik para jomblowers, jangan pacaran. Setuju? Ini yang ngomong setuju emak-emak semua. Kenapa gitu Ustazah? Sebab kalau kamu pacaran, kamu gunakan hatimu untuk mencintai yang salah. Nanti hatimu kesulitan untuk mencintai yang benar, yang seharusnya dicintai. Dan itu akan menjadi sebab penderitaanmu, Dek. Itu akan menjadi sebab kesengsaraanmu, Nak. Para istri, kalau kamu tidak mencintai yang halal, kamu akan mencintai yang haram, dan itu adalah merupakan sebab kesulitanmu, penderitaanmu, kesengsaraanmu. Sebab mencintai yang benar, mencintai yang halal, mencintai yang seharusnya dicintai adalah merupakan sebab kebahagiaan dalam hati seseorang. Karenanya, kalau kamu ngerasa hatimu kok menderita, kalau kamu merasa hatimu begitu hampa, galau, gelisah, gundah, pasti sebabnya adalah karena yang semestinya kamu cinta tidak kamu cinta, atau kamu mencintai yang tidak semestinya dicinta. Itu udah. Itu sebabnya kenapa ada anak-anak remaja yang sampai memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Kita tanya kenapa? Gara-garanya adalah karena putus cinta. Itu sebabnya banyak istri-istri yang tidak bahagia dalam hidupnya. Sebabnya adalah karena ia kekurangan cinta. Yang semestinya dia cinta tidak dia cinta, yang tidak semestinya dia cinta malah justru dia cinta. Pandai-pandailah meletakkan cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para psikolog, ahli-ahli jiwa, saya pernah membaca salah satu kutipan
dari pakar-pakar ilmu jiwa, mereka mengatakan bahwa cinta adalah kebutuhan paling dasar dalam diri manusia. Semua yang kamu perlukan, semua yang diperlukan seorang anak manusia di masa kecilnya adalah cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya para ibu, cintailah anak-anakmu, Bu. Karena anak-anak itu yang paling dia perlukan dalam kehidupannya adalah cinta. Anak-anak perlu dicintai. Dia merasa bahwa orang tuanya mencintai dia. Itu perlu. Saya sangat menyarankanmu para ibu-ibu, bahkan juga sampaikan kepada suamimu untuk menyampaikan, selain daripada menunjukkan rasa cintamu kepada anak-anakmu, sampaikan, "Nak, Mama sayang sama kamu. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan Mama. Kamu adalah jantung hati Mama. Nama kamu Mama sebut duluan di dalam doa, bahkan sebelum Mama menyebut nama Mama sendiri." Saya yakin para orang tua pasti cinta sama anaknya. Saya tahu para orang tua, kamu para ibu pasti cinta sama anakmu. Tapi anakmu belum tentu tahu. Apalagi kalau kerjaanmu sama anak marah-marah melulu. Apalagi kalau kerjaanmu kepada anakmu ngancem-ngancem melulu. Dari mana anak tahu? Kalau hasil sekolah kamu besok jelek, apalagi kau sampai gak naik kelas, Mama gak mau kenal lagi sama kamu. Jangan bilang kamu anak Mama kalau kamu hasil sekolahnya jelek. Ya Allah, kesian. Dia kalau bukan anak kamu, anak siapa? Anak tetangga. Tetangganya kan belum tentu mau. Ayolah, sayangi anakmu. Tunjukkan kasih sayangmu kepada mereka, bukan hanya lewat perbuatan, akan tetapi juga lewat ucapan. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu sama anak betapa kamu mencintai mereka. Ceritain, kamu tahu nggak Nak, kamu tuh waktu ada dalam rahim Mama, kayak tahu gitu, Mama kalau lagi kesel kamu suka nendang-nendang. Kasih tahu. Kasih tahu betapa 9 bulan nafasnya satu dengan nafasmu. Kasih tahu pada anakmu dalam masa 9 bulan ia hidup di dalam dirimu, bagaimana kamu tidak mencintainya. Katakan pada anakmu bahwa kamu sudah jatuh cinta padanya, bahkan sebelum ia ada di atas muka bumi ini. Kasih tahu dia betapa saat pertama kali kamu memandang wajahnya dalam dekapanmu adalah merupakan saat-saat paling berharga dalam hidupmu, yang tidak akan kamu tukar kebahagiaannya dengan apapun. Ketika kamu menyampaikan
cintamu kepada anak dan juga menunjukkannya kepada anakmu, maka hatinya, tabung hatinya mulai terisi dengan cinta. Kelak cinta ini kalau penuh, ia akan dapat membagikannya kepada yang lain. Karenanya ibu yang penuh cinta kepada anaknya akan merasakan lebih banyak cinta nantinya dari anak-anaknya. Sebaliknya, ibu yang tidak suka menunjukkan cintanya kepada anak, tidak suka menyampaikan cintanya kepada anak, baik lewat ucapan ataupun lewat perbuatan, jangan salahkan siapa-siapa kalau nantinya merasa bahwa anak-anak saya tidak mencintai saya. Bahkan mereka bilang, orang-orang psikolog ini ya, mereka mengatakan kasih sayang dan cinta kasih orang tua kepada anaknya itu adalah tagihan yang harus dibayarkan, hutang. Kalau kamu tidak membayarnya di masa kecil, hati-hati. Nanti harus dia bayar dengan perlakuan buruk anak-anak di masa besarnya. Kasih sayang dibutuhkan anak, cinta yang dibutuhkan anak. Kalau kamu tidak memberikannya di masa kecil, maka anak-anak akan menagihnya sesudah besar berupa perlakuan-perlakuan buruk anak-anak, baik kepada orang tuanya ataupun perlakuan buruknya di masyarakat. Bayarkan, tunaikan, lunasi dengan cara cintai. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya kasih tahu satu fakta. Para ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, dengarkan saya. Anak umur 2 tahun sampai umur 4 tahun, ya, anak umur 2 tahun sampai umur 4 tahun itu memiliki kebutuhan terhadap cinta secara silang. Anak laki-laki dari ibunya, anak perempuan dari bapaknya. 2 tahun sampai 4 tahun itu yang sangat mereka perlukan adalah cinta kasih secara silang. Anak perempuan kecil dari bapaknya, anak laki-laki kecil dari ibunya. Makanya coba perhatikan, anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun sampai dengan 4 tahun, kalau perempuan dia apa-apaan bapaknya, pengennya deketnya sama bapaknya. Ya Allah ustazah, saya sampai kayak nggak dianggap sama dia. Dikit-dikit papa, dikit-dikit ayah, dikit-dikit bapak. Saya nggak dicariin sama dia, saya nggak disayangin sama dia. Itu memang kebutuhan dasar seorang manusia. Yang anak laki justru sebaliknya. Di saat bapaknya kepengen banget untuk deket sama anak laki-lakinya, malah justru anak laki-lakinya ke ibunya benar-benar tak terpisahkan. Bukan begitu? Enggak apa-apa, berikan sesuai dengan haknya. Jangan malah kamu bilang, nih anak saya nih perempuan maunya sama bapaknya aja. Ya udah deh, kamu nggak usah mau sama dia, biar dia mau sama saya. Jangan, berikan sesuai dengan haknya. Ingat ucapan saya,
seorang anak perempuan yang mendapatkan cukup cinta dan kasih sayang dari bapaknya tidak akan lagi mencari-cari cinta dari lawan jenis, apalagi mengemis-ngemis hal tersebut di masa-masa besarnya. Remajanya nggak jadi genit, teman-teman. Kalau dia dapat jatah cinta dari bapaknya penuh, bapaknya sayang sama dia, bapaknya peduli sama dia, bapaknya senang sama dia, bapaknya menunjukkan betapa sayangnya bapak tersebut pada anak perempuannya di usia-usia segitu. Itu nanti di masa remajanya anak perempuan tersebut enggak akan jadi anak perempuan yang mengemis-ngemis cinta dari lawan jenisnya. Makanya kalau ngelihat, mungkin bahkan dirimu, Ustazah, saya kok punya kecenderungan untuk jatuh cinta kepada lawan jenis dan mudah bosan. Habis seneng sama yang ini, kemudian dia mengemis-ngemis cinta dari yang ini, habis selesai kemudian dicari lagi, kayak terus aja begitu. Saya padahal nggak kepengen kayak gitu Ustazah, tapi kok kayak gimana ya? Bisa jadi sebabnya adalah karena kekurangan cinta dari ayahnya di usia 2 sampai 4 tahun tersebut. Anak laki juga begitu. Betapa banyak anak-anak laki atau laki-laki di sekitar kita yang kayak nggak pernah merasa cukup dengan cintanya seorang perempuan gitu. Kayak punya istri tetap aja kepengen sana, kepengen sini, matanya blingsatan ngelihat perempuan, dikit-dikit dia godain perempuan. Bahkan ketika perempuan tersebut sudah bersuami, tidak menghalangkan dia untuk merayunya, menggodanya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa begitu? Bisa jadi sebabnya adalah kekurangan jatah cinta di masa kecilnya. Yuk kita mau benerin generasi. Kita mau benerin generasi. Yang ke bawah-bawah kita jangan sampai kayak begitu. Kita sayangin anak-anak kita. Bagian dari kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyayangi anak-anak kita. Saudaraku sekalian, itu nanti di atas usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun, anak juga seperti itu, tapi kepada kedua-duanya. Dia akan punya rasa sayang yang imbang antara kepada ibu dengan kepada bapak. Dia punya rasa cinta yang imbang antara kepada ibunya dan kepada bapaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Di usia segitu jangan disekolahkan. Jangan disekolahkan. Kalaupun sekolah yang sebentaran aja, main-main aja. Karena yang dia perlukan sebenarnya bukanlah pendidikan, melainkan cinta kasih dari orang tuanya. Kamu gak usah berpikir anak saya sekolahkan bahkan dari kecil, dari bayi, biar pinternya cepet. Enggak, Bu, enggak. Manusia tuh gak kayak robot. Manusia itu bukan seperti makhluk yang hanya perlu untuk asupan otak. Enggak. Yang dia sangat perlukan pada usia-usia semacam itu adalah justru kasih dan sayang dari kedua orang tuanya. Insyaallah, mudah-mudahan para orang tua di sini bisa selalu mendekap anaknya dengan cinta
selalu dapat merengkuh anak-anaknya dengan kasih sayang, sehingga anak-anakmu tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia. Karena lebih daripada kamu punya anak pinter, lebih senengan punya anak yang bahagia. Lebih daripada kamu punya anak yang berprestasi, pada akhirnya kamu akan lebih senang kalau kamu punya anak-anak yang bahagia. Sebab kalau anakmu bahagia, dia akan menebarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Kita aja paling sumpek sama orang yang bawaan sedih mulu. Betul? Betul? Kamu pasti gak seneng ketemu sama orang yang bawaan sedih, kayak ngerasa saya adalah orang paling menderita se-Kalimantan Tengah. Biarkan semuanya tumbuh dengan bahagia. Yuk kita berikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak kita. Insya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta nih, nanti kalau sudah anak manusia tumbuh dengan jatah cinta yang penuh, dia akan bahagia dan dia akan membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Saat dia bersekolah, dia akan membahagiakan teman-temannya. Karena kebahagiaan itu mirip sama zakat. Kamu gak akan bisa mengeluarkannya kecuali kalau kamu sudah memiliki nisabnya. Oh, kamu udah punya nisabnya baru bisa bagi sama orang lain. Nah, kalau kamu sendiri kurang, gimana bisa memberikannya kepada orang lain? Makanya perlu untuk menyayangi anak-anak kita biar dia tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia. Nanti kalau kamu tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, di masa kecil bahagia, saat remaja bahagia, kemudian menikah, dia akan menjadi seorang istri yang bahagia. Dan dia akan punya peluang lebih banyak untuk membahagiakan suaminya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebaliknya, apabila seorang anak tumbuh dalam keadaan sedih karena ia nggak punya cukup rasa cinta yang diberikan orang tuanya kepadanya, dia nggak ngerasa ibunya mencintai dia, bapaknya mencintai dia. Tiap dia ngomong gak didengerin. Bu, mencintai anak tuh bukan memberi semua yang dia pengen, bukan. Mencintai anak adalah mendengarkan dengan baik sehingga tahu apa yang diperlukan sesungguhnya oleh anak-anaknya. Bukan apa yang dia mau, tapi apa yang dia perlu. Itu mencintai. Mencintai bagi seorang ibu kepada anaknya adalah mendengarkan. Kamu kalau terbiasa mendengarkan, kamu akan bagus dalam berbicara. Kalau kamu bagus bicaranya, anakmu atau siapapun yang kamu ajak bicara akan mudah untuk mendengarkan, seneng dengerin. Kalau udah seneng dengerinnya, biasanya gampang ngamalinnya, gampang melaksanakan apa yang disampaikan sama orang tersebut. Itu penting. Saya sering ditanya, Ustazah, gimana sih caranya biar jadi pembicara yang bagus gitu, yang didengerin orang,
Gimana caranya Ustazah? Saya sering sampaikan seperti jawaban yang selama ini saya dengar, kalau kamu ingin untuk mudah didengarkan, mudah menjadi pembicara yang baik, maka kamu harus pandai-pandai mendengar. Pandai-pandai mendengar. Kalau seseorang terbiasa mendengar, dia akan bisa mendengar bahkan yang tidak terucap sekalipun. Bu, saya lihat muka kamu, saya tahu apa yang kamu perlukan. Ada yang lagi ngantuk, ada yang lagi lapar, kelihatan dari muka-mukanya. Ada yang lagi nggak konsentrasi, ada yang konsentrasi, ada yang lagi mikir kemana. Kedengeran. Karena saya terbiasa mendengarkan. Ini ilmu penting. Cobalah lakukan itu untuk keluargamu. Terhadap suamimu, cobalah dengarkan. Dia ngomong dengerin, jangan dikit-dikit kepengen bantah mulu. Terhadap anak-anakmu, jangan hanya minta didengerin. Ada banyak orang-orang tua yang kerjaannya hanya minta didengarkan sama anak-anaknya, tanpa pernah berpikir apakah dia sudah cukup mendengarkan anak-anaknya. Kalau dia lagi ngomong, dia selalu bilang sama anaknya, dengerin mama. Mama lagi ngomong, taruh dulu HP-nya. Gimana? Familiar? Siapa yang kayak gitu? Saya. Betul kan? Kalau kamu ngomong begitu terus kepada anakmu, ini mama lagi ngomong ya, coba taruh dulu tuh HP-nya. Dengerin mama. Ingat, kamu tuh anak mama. Surga kamu ada di bawah telapak kaki mama. Bawa surga sekarang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu jadi kesulitan untuk didengarkan karena kamu tidak pandai mendengarkan. Giliran anak lagi ngomong, mamanya sibuk main HP. Untung anaknya santun. Kalau anaknya nggak santun, dia bakalan bilang, mama saya lagi ngomong, tolong taruh dulu HP-nya. Betapa kita tidak pandai mendengarkan. Kadang-kadang anak lagi mau cerita, lagi mau ngomong, terus orang tuanya suka bilang kayak gini nih, iya mama udah tahu. Udah, kamu tahu apa sih? Kamu kan masih anak-anak. Ini obrolan orang dewasa. Udah, kamu gak usah banyakan ngomong. Kamu dengerin aja yang benar. Kesian anak-anakmu. Teman-teman saya sekalian, pandai-pandailah mendengarkan. Sehingga akhirnya anak-anakmu tumbuh sebagai anak yang merasa diterima, merasa disayang, merasa dicinta. Kelak ia akan dapat melakukan hal itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Hati-hati, kebiasaanmu kepada anak-anakmu menciptakan generasi. Kalau kamu bagus memperlakukan anakmu, anakmu nantinya ketika dewasa bagus caranya memperlakukan orang, hingga akhirnya ketika ia menikah, ia akan bagus memperlakukan pasangan hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang tua yang bisa mendidik, menumbuhkan generasi-generasi yang penuh dengan akhlak yang mulia, memiliki anak-anak yang hidup dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian, ustazah, masalahnya saya ini sudah
terlanjur. Mungkin orang tua saya nggak ngerti cara membesarkan anak-anaknya, sehingga saya merasa sekarang ini saya jadi perempuan yang selalu haus dengan kasih sayang, selalu haus dengan rasa cinta, dan selalu mencari-cari penerimaan dari orang lain. Mungkin karena di masa kecil saya, di masa remaja saya, di masa kanak-kanak saya sebelumnya, orang tua saya nggak punya pemahaman, atau kalaupun punya pemahaman, mereka nggak punya cukup waktu untuk mengerjakan itu semuanya karena kesibukan mereka mencari nafkah bagi keluarga. Kita tahu di masa-masa dulu orang tua kita kebanyakan di antara mereka berada di bawah garis kemiskinan. Bukan begitu? Sehingga akhirnya boro-boro mikirin bagaimana menumbuhkan hati anak yang penuh dengan cinta. Yang mereka pikirin gimana caranya biar anak-anak mereka bisa hidup. Kan gitu aja. Nyariin makanan, nyariin uang, kerja, banting tulang. Mereka sore-sore udah dalam keadaan kelelahan, udah nggak peduli lagi. Anak-anak sekolahnya gimana, anak-anak pergaulannya gimana. Sekarang kami sudah terlanjur tumbuh menjadi perempuan-perempuan yang sangat merindukan cinta kasih, sangat merindukan kasih sayang, berusaha mengemis-ngemis cinta dari orang-orang di sekeliling kami, dan kami hidup menjadi seorang perempuan yang tidak bahagia. Tidak bahagia karena tidak merasa berada dalam dekap cinta. Apa yang harus kami lakukan? Tangki hatimu kosong dari cinta, atau sekurangnya cintanya hanya sedikit aja. Yang banyaknya adalah kebencian, yang banyaknya adalah rasa sedih, yang banyaknya adalah rasa tidak diterima, yang banyaknya adalah keinginan untuk dicinta, yang banyaknya adalah kegalauan, kegelisahan. Nih adik-adik yang sekarang banyak melanda warga masyarakat kita di zaman sekarang ini, umat nih, yang mereka sebut dengan nama mental illness, penyakit mental. Ada anxiety, ada lagi apa tuh namanya, bipolar, aduh segala macam penyakit-penyakit. Mood swing, moodnya mudah berubah-berubah. Sesaat ketawa-ketawa dengan enaknya, habis itu nggak berapa lama nangis dengan kejernya. Sesaat merasa begitu dicintai, sesaat lagi merasa begitu dibenci. Kayak gampang banget berubah-berubah moodnya. Penyakit-penyakit orang-orang zaman sekarang nih, teman-teman saudaraku sekalian, sebabnya adalah tungku hatinya yang banyak kosong dari rasa dicintai. Kita tidak bisa berharap banyak, semua sudah terlanjur terjadi. Sekali lagi, kita juga tidak akan menyalahkan orang tua kita, karena bagaimanapun mereka di masa itu mungkin kurang pengetahuannya, mungkin kurang banyak waktunya, karena mereka terlalu sibuk untuk memastikan kita memiliki kehidupan yang layak dari sandang, pangan, papan. Kalau begitu gimana caranya Ustazah? Biar kami bisa menjadi seorang yang bahagia dalam dekap
cinta. Nih, dengerin saya. Tangki cintamu yang kosong itu bisa mudah dipenuhi dengan dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, kasih sayangnya Rasulullah. Satu, rahmatnya Allah. Dua, kasih sayangnya Rasulullah. Saya nggak bisa sayang sama orang lain karena saya sendiri nggak dapat kasih sayang dari orang lain. Oh, tunggu. Ada yang dengan mudah memenuhi tangkimu itu, yaitu rahmatnya Allah, cintanya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Allah Yusuf alaihi salam nggak dapat banyak cinta dari keluarganya. Ibunya meninggal dunia di masa beliau kecil. Ayahnya sangat menyayanginya, akan tetapi dia punya banyak saudara-saudara yang justru cemburu kalau ayahnya terlihat sangat menyayanginya, hingga bahkan ayahnya sembunyi-sembunyi dari menyayangi Nabi Yusuf. Kita pun tahu trauma masa kecil apa yang dialami oleh Nabi Yusuf, dari dibully oleh saudara-saudaranya sampai kemudian dijatuhkan ke dalam sumur, yang sampai kemudian berhari-hari berada dalam sumur, kegelapan, kesempitan, ketidaknyamanan. Ini kalau secara psikologi nih, Nabi Yusuf ini adalah anak dengan segala macam bentuk trauma yang memastikan dia untuk sulit menjadi anak yang bahagia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau secara kejiwaan orang dengan latar belakang semacam Nabi Yusuf akhirnya kemudian menjadi seseorang yang kejam, yang keji, bahkan psikopat, teman-teman saudara sekalian. Akan tetapi lahirlah kemudian Nabi Yusuf dengan segala kepribadian indahnya, dengan segala keajaiban perilakunya, dengan segala kemuliaan budi pekertinya. Kenapa? Padahal Nabi Yusuf memiliki trauma yang sangat besar di masa kehidupannya, di masa kecil. Tak lain tak bukan adalah karena Nabi Yusuf mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanannya. Allah mendekatnya dengan kasih sayangnya. Allah memandangnya dengan pandangan penuh cinta dimanapun saja Yusuf berada, hingga akhirnya tangki cintanya penuh dan ia dapat menyebarkannya, membagikannya kepada siapapun. Teman-teman saudaraku sekalian, bahkan Siti Zulaikha, Sayyidatuna Zulaikha itu yang berusaha untuk mencari-cari, bahkan mengemis-ngemis cinta dari Yusuf pada mulanya.
Cinta dari Nabi Yusuf. Kan sampai tahu kan teman-teman ceritanya Nabi Yusuf? Sampai ditarik bajunya Nabi Yusuf oleh perempuan tersebut, kemudian datang suaminya. Apa yang telah kamu lakukan? Dia dengan segera menjatuhkan Nabi Yusuf. Nih cinta, kalau cinta yang salah, cinta yang haram seperti itu tuh. Seperti apapun dia mencintai Nabi Yusuf, tapi cintanya kepada dirinya lebih besar lagi. Karenanya ketika dalam keadaan darurat, dia berusaha untuk mencelakakan Nabi Yusuf, bukan mencelakakan dirinya sendiri. Dia bilang, nih yang sudah kamu rawat selama ini Yusuf, dia berusaha untuk berbuat hal-hal yang tidak baik pada saya. Yusuf nih yang berusaha untuk melecehkan saya. Yusuf nih yang berusaha untuk menggoda saya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, pada akhirnya Siti Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf, seperti mana dalam riwayat-riwayat yang akurat kita baca. Tahukah kamu, satu hari Nabi Yusuf datang ke rumah, pulang ke rumahnya. Siti Zulaikha itu jangan kamu pikir tante-tante jelek, tua, enggak. Saudaraku sekalian, Siti Zulaikha itu wanita yang sangat cantik. Sangat cantik. Ia adalah primadona kampungnya, wanita paling cantik di kampungnya, bunga desa di kampungnya. Satu hari Zulaikha bermimpi bahwa dia akan menikah dengan Al-Aziz. Al-Aziz itu bendahara negara. Maka semua lamaran ketika dia remaja, banyak yang melamar dia. Pertanyaan dia cuma satu, tanpa ngelihat orangnya. Bapaknya bilang, ada yang lamar kamu nih Zulaikha. Pah, pekerjaannya apa? Dia seorang saudagar. Oh, enggak Pak. Dalam mimpinya, dia bermimpi dia menikah dengan Al-Aziz, seorang bendahara negara yang sangat tampan rupawan, yang adalah Nabi Allah Yusuf. Habisnya itu setiap ada yang lamar, tinggal pertanyaan dia gitu doang. Dia kerjanya apa? Atau dia profesinya apa? Atau kesibukannya apa? Teman-teman saya sekalian, dia dengar saudagar, dia dengar pejabat, dia dengar ini, dia dengar itu, semuanya dia tolak. Pedagang, tukang besi, ini apa, semuanya dia tolak. Sampai kemudian datanglah Al-Aziz melamar dia. Saudariku sekalian, tanpa dia lihat orangnya kayak apa, dia pun mau menikah dengannya. Pas dipertemukan, kaget setengah mati. Ternyata laki-laki itu adalah seorang laki-laki tua, bukan seperti yang ada dalam mimpinya. Itu kisahnya Zulaikha. Dan lebih daripada itu kabarnya ya, bahwa ternyata Al-Aziz yang menikah dengan Zulaikha ini adalah seorang laki-laki yang enggak bisa memenuhi kebutuhan perempuan, mohon maaf, dalam urusan seksual. Istilahnya impoten, semacam itu. Jadi Zulaikha pun ya jadi istri yang merasa kecewa gitu kan, bertahun-tahun lamanya, hingga kemudian suaminya ini ngambil budak, beli budak yang adalah Nabi Yusuf. Dia tinggalkan di pavilionnya, di rumah yang berbeda ya. Kemudian dia pun mengajarkan Nabi Yusuf berbagai macam hal. Ketika remaja, Zulaikha melihat dia, lah ini kan laki-laki yang pernah saya lihat di mimpi saya. Hatinya pun tergoda. Dia berusaha mendekati Nabi Yusuf, dia berusaha merayunya, akan tetapi Nabi Yusuf adalah seorang hamba yang beriman.
dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tuannya adalah seorang perempuan yang sangat cantik jelita, adalah seorang perempuan yang masih muda pada saat tersebut juga. Ya, ada perbedaan dengan Nabi Yusuf, dia lebih tua, tapi nggak jauh-jauh amat juga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hingga akhirnya sekeluar Nabi Yusuf dari penjara, itu ya, karena Nabi Yusuf itu seperti yang tadi telah saya sampaikan, kemudian Siti Zulaikha agak agresif, menarik bajunya, berusaha untuk mendekatkan Nabi Yusuf kepadanya. Nabi Yusufnya nggak mau. Saat itu juga suaminya kemudian datang, dan Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, ternyata nggak mudah jadi orang ganteng, penjarain aja deh saya ya Allah, daripada ada semakin banyak perempuan ngiris-ngirisin tangan mereka ketika ketemu sama saya, mendingan saya aman-aman penjara aja ya Allah. Nabi Yusuf di penjara, sekeluar Nabi Yusuf dari penjara, Siti Zulaikha sudah menjadi janda karena suaminya sudah meninggal dunia. Saat itulah kemudian Nabi Yusuf melamar Siti Zulaikha dan menjadikan dia sebagai istrinya. Sesudah tentu saja wanita ini beriman. Teman-teman saudaraku sekalian, ini yang saya mau ceritakan padamu. Satu hari Nabi Yusuf masuk ke rumahnya, memanggil-manggil Zulaikha. Zulaikha, Zulaikha. Enggak nyaut-nyaut Zulaikhanya. Dia buka kamar, Zulaikhanya lagi sholat. Tungguin sampai selesai sholat. Kemudian dia bilang, Zulaikha, saya tadi itu manggil-manggil kamu, akan tapi kamu gak nyaut-nyaut. Saya lagi sholat, kata Zulaikha, dan saya juga gak dengar panggilan kamu. Saya sedang berzikir, mengingat Allah, hingga membuat saya lupa dan enggak sadar terhadap hal-hal lainnya. Nabi Yusuf bilang, dulu aja kamu segitunya sama saya, sekarang kamu bisa-bisanya saat kamu lagi zikir, saat kamu lagi ingat sama Allah, kamu enggak sadar sama panggilan saya. Siti Zulaikha kemudian menyampaikan ucapannya yang terkenal, ba'dama araftu rabba Yusuf fala ahtaj ila Yusuf. Sesudah saya kenal sama Tuhannya Yusuf, saya enggak perlu lagi sama Yusuf. Kalau kamu kenal Allah, dekat dengan Allah, berada dalam dekat cintanya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam pandangan cintanya Allah, kamu pasti tak akan lagi merasa begitu sibuk dengan cinta manusia, siapapun orangnya, bahkan itu adalah suamimu sendiri. Gak akan sibuk, gak akan sibuk ngemis-ngemis cinta manusia, gak akan sibuk nyari-nyari cintanya manusia. Kalau kamu merasakan cintanya Allah. Bu, belajarlah untuk jatuh cinta kepada Allah. Belajarlah untuk jatuh cinta kepada Allah.
dia akan dengan mudah memenuhi tangki cintamu hingga membuatmu selalu merasa dicinta dimanapun dan kapanpun saja kamu berada. Jatuh cintalah kepada Allah. Percaya saya sudah ketemu banyak para kekasih-kekasih Allah. Saya sudah banyak bertemu dengan hamba-hamba yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka enggak sebegitunya berharap dari cinta manusia. Saya pernah sesudah 2 tahun saya pulang dari Tarim. Saya pulang dari Tarim 2003. 2 tahun kemudian, sekitar 2005, saya ada pergi ke Tarim lagi untuk berziarah. Saya ada bawa beberapa rombongan waktu itu. Waktu itu saya masih suka bawa rombongan gitu. Sekarang udah enggak lagi. Saya kalau pergi umroh ataupun pergi ziarah Tarim atau pergi kemanapun, tidak lagi bawa rombongan. Jadi jangan ada yang saya kepengen dong ikut rombongan. Enggak ya. Teman-teman saya sekalian, saya mempertemukan mereka dengan seorang perempuan bernama Hubabah Umairah. Saya tulis juga kisah ini di buku Bidadari Bumi. Saya kasih judul Dokter Hati. Hubabah Umairah, namanya sebenarnya Hubabah Rugayyah, tapi bapaknya namanya Umar, jadi orang sana suka memanggil anak perempuan dengan nama bapaknya tapi diperempuankan dan ditasghirkan, dari Umar menjadi Umairah. Hubabah Umairah, teman-teman saudaraku sekalian, saya waktu itu sudah menikah 2 tahun dan belum ada momongan. Ya ternyata sampai sekarang pun saya belum ada momongan. Saya jumpa sama beliau. Saya kemudian mempertemukan rombongan saya nih kepada Hubabah Umairah, dan subhanallah, subhanallah, lihat tangki hati ketika sudah penuh, ia mampu mendengar tanpa perlu berucap. Ia mampu memberikan cinta kepada orang lain tanpa orang tersebut perlu berkata-kata. Setiap yang datang kepada beliau udah langsung diberi nasihat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jagain sholat dong, yang benar sholatnya. Walaupun kamu sesibuk apapun, sholat kamu jangan pernah ditinggal. Kerja kayak apapun, sholat haruslah yang utama. Iya Hubabah. Datang lagi perempuan lain lagi, salaman sama Hubabah, terus nasehatin, ama suami yang benar, jangan galak-galak. Suami itu yang pegang kunci surga loh, buat kamu yang bagus sama suaminya. Ada satu lagi, jangan pernah bohong nak, jangan bohong. Satu lagi, gak apa-apa walaupun ada orang lain gak seneng sama kamu, tapi kamu harus selalu berbuat baik sama siapapun. Semuanya dinasehati sesuai dengan kebutuhan dia saat itu. Gak usah pakai ngomong panjang lebar, Hubabah udah langsung. Kenapa gitu? Tangki hatinya penuh, luber, sehingga ia akan dapat merahmati, menyayangi, memberikan kasih sayang kepada siapapun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Selain daripada tentu saja beliau mendoakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Habis itu saya udah selesai semuanya, saya deketin beliau, saya bilang, Hubabah, sekarang giliran saya nih Hubabah.
Bapak doain saya. Beliau doain. Kemudian saya bilang, Bapak doain saya biar punya anak. Bapak bilang, buat apa Halimah? Baru kali itu saya dengar orang ketika saya bilang urusan saya doakan saya biar punya anak, beliau nanya gitu, buat apa? Anak tuh buat apa? Bingung kan? Saya bingung waktu itu mau jawabnya gitu. Karena selama ini kalau kita bilang doain saya biar saya cepet dapet jodoh, nggak ada yang pernah nanya buat apa. Atau ketika kita bilang doakan saya biar saya punya anak, buat apa? Buat apa ya? Buat apa coba? Saya jadi mikir, iya buat apa ya? Dan karena saya ustazah, jadi jawabannya tuh kan harus yang agak berbau agama lah gitu kan. Saya bilang, oh Babah, biar ada yang mendoakan saya, terutama kalau saya meninggal dunia nanti. Babah bilang begini nih, inti tudarrisin an-nasalah, kamu ngajarin orang kan selama ini. Saya sudah mengajar dari sejak di Tarim, bahkan dari tahun 2000 itu saya sudah ngajar. Inti tudarrisin an-nasalah, dia bilang, kamu ngajarin orang kan selama ini? Iya, Bapak, saya ngajarin orang. Yang mendengarkanmu selama ini Halimah, kamu pikir tidak akan mendoakanmu? Mereka akan mendoakanmu lebih banyak daripada yang kamu mampu untuk kamu punya anak. Kamu punya anak paling berapa sih? 1, 2, 3, nggak sampai 10 juga kalau punya anak. Tapi yang kamu ajarin, ada berapa ribu orang yang akan mendoakanmu. Bahkan ketika kamu meninggal dunia, ilmu tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kuburmu kelak. Artinya maksudnya Bapak, kamu nggak segitu perlunya anak untuk mendoakan kamu gitu. Saya ganti alasan, biar ada yang melanjutkan dakwah saya kalau saya meninggal dunia atau di masa tua. Babah bilang, dakwah ini bukan urusan kita, nah. Agama ini ada pemiliknya. Ia akan menggantikan siapapun aja yang dia kehendaki. Kalaupun kamu punya anak, kamu bisa apa terhadap anakmu untuk memastikan dia menjadi ustadzah seperti dirimu? Gak bisa. Gak bisa. Dakwah ini punyanya Allah. Allah sendiri yang akan menunjuk siapa orang-orangnya. Akhirnya saya bilang, alasan yang sangat perempuan, biar suami saya sayang sama saya. Hubabah bilang, Halimah, yang punya rasa cinta itu Allah. Yang punya cinta itu Allah. Allah yang meletakkannya kepada hati hamba-hambanya. Kamu gak bisa memastikan suamimu mencintaimu meskipun berapa banyak anak-anak telah kamu lahirkan. Ya emang iya sih, yang udah punya anak banyak suaminya gak cinta juga banyak, betul? Saya bilang, ya kalau gitu tetap doain aja deh Babah, meskipun saya nggak punya alasannya gitu. Babah terus bilang begini, kamu tahu Halimah, saya ketika remaja saya berdoa, ya Allah, kalau keberadaan suami menyibukkan saya darimu,
menyibukkan saya darimu, sehingga saya tidak lagi bebas mengerjakan ibadah kepadamu. Ya Allah, jangan kasih saya suami, sebab saya tak mau menjadi seorang hamba yang lalai darimu. Ya Allah, saya tak mau menjadi hamba yang jauh darimu. Ya Allah, kalau adanya suami membuat saya terlalaikan darimu, sehingga yang asalnya gampang bangun malam, jadi karena kesibukan ngurusin suami jadi berat bangun malamnya, atau jadi pendek waktunya ibadah di waktu malam. Kalau keberadaan suami membuat zikir-zikir saya berkurang, membuat ibadah saya berkurang, ya Allah, jangan kasih suami pada saya, sebab saya tak mau menjadi seorang hamba yang jauh darimu. Ya Allah, yang lalai darimu. Ya Allah. Tapi Allah tetap kasih saya suami. Dari situ saya tahu bahwa suami tak akan membuat saya lalai dari Allah. Dan memang benar, ternyata suami saya justru malah memudahkan saya untuk beribadah dengannya. Kami pun jadi mengerjakan ibadah bersama-sama. Sejak saya menikah, doa saya ganti. Ya Allah, jika keberadaan anak membuat saya lalai darimu, menyibukkan saya darimu, hingga saya menjadi seorang hamba yang kesulitan beribadah, ya Allah, jangan kasih anak pada saya. Dan sampai dengan sekarang Allah gak kasih saya anak, Halimah. Saya tahu bahwa anak akan membuat saya sibuk dan menjadikan saya perempuan yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hatinya penuh dengan cintanya Allah hingga tak lagi berharap dicintai oleh siapapun. Dia begitu merasa pandangan Allah tertuju padanya. Allah ngurusin dia merasakan penuh pendidikan Allah dan pengurusan Allah kepada dirinya, hingga merasa tidak perlu diurusi oleh siapapun. Ada banyak orang tua yang kepengen banget punya anak, sampai berbagai macam cara dia laksanakan, dan akhirnya kecewa karena ternyata nggak dapat anak juga. Hanya karena merasa bahwa kalau saya nggak punya anak, nanti siapa yang ngurusin saya di masa tua saya. Dia lupa dari sejak dia berada di dalam kandungan ibunya, Allah sudah ngurusin dia. Dia lupa bahwa yang sesungguhnya mengurusi hamba, memberikan semua keperluan-keperluannya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Kak, Bu, Dek, Nak, deketi Allah, raihlah kasih sayang Allah, kejar cintanya Allah, sebab begitu kamu mendapatkannya, kamu tidak akan lagi pernah ngemis-ngemis cinta dari siapapun, termasuk dari laki-laki yang kamu harapkan menjadi suamimu, atau dari laki-laki yang sekarang sudah menjadi suamimu, atau dari anak-anakmu nantinya. Enggak, kamu nggak ngarep cintanya anak, nggak ngarep cintanya suami, nggak ngarep cintanya orang tua, nggak ngarep cinta siapapun, kalau kamu sudah penuh cintanya dari Allah. Allah tuh kalau cinta
Kak, Allah tuh kalau cinta kepada seorang hamba akan membuat kamu tidak lagi merasakan penderitaan. Hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih. Karenanya Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa takut, tidak pula bersedih hati. Karenanya saya sampaikan, ketika kamu merasa ustadzah suami saya mencintai perempuan lain, sakit hati saya ustazah. Saya kasih tahu, kenapa kamu merasa begitu sakit hatinya? Karena kamu mencintai suamimu lebih daripada kamu mencintai Allah. Andai kamu merasakan cintanya Allah kepadamu, maka tak akan sebegitu berpengaruhnya dalam kesakitan hatimu ketika kamu tahu suamimu mencintai perempuan yang lain. Dekati Allah, cintai Allah, akan membuatmu tak lagi perlu terhadap cinta siapapun. Ketika kamu merasa hati kamu menderita, hati kamu kosong, kamu merasa tidak dicintai oleh siapa-siapa, itu bisa jadi adalah tali yang Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan kepadamu untuk mengenalkan cintanya yang sejati. Kamu harus ingat, ada yang mencintaimu lebih daripada cinta siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu. Cintai Allah, cintai Allah, hatimu akan bahagia. Ustazah, gimana caranya? Katanya Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaratu alaihim. Seorang hamba bisa mendekat kepadaku, kata Allah, dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Kamu gak bisa deket apalagi cinta sama Allah dengan cara kamu meninggalkan perintahnya. Saya cinta sama Allah, gak usah sholat duhur, gak bisa. Kata Allah, gak bisa deket sama aku kecuali dengan melaksanakan perintahku. Kerjain, kerjain. Sholat jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Nih hari-hari ini teman-teman saudara sekalian, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, pintu-pintu cinta sedang dibuka. Saya kasih tahu, pintu-pintu cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang dibuka dengan selebar-lebarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari, ma min yawm al ibadah fiha ahabbu ilallah min asyri Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana ibadah lebih Allah sukai daripada, lebih Allah cintai dari hambanya daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kamu sholat, sholatmu membuat kamu dicintai sama Allah. Kamu zikir, zikirmu membuatmu dicinta sama Allah. Kamu berdoa, doamu membuat Allah cinta kepadamu. Kamu hadir di majelis seperti ini, sangat mungkin kehadiranmu di majelis membuatmu dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati Allah dengan ibadah-ibadahmu di hari-hari yang mulia ini.
Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, wa ma zalal 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Apabila seorang hamba mendekat kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah, saat malam ia bangun untuk tahajudnya, saat hari-harinya ia banyak berzikir, ia menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah, dengan mempelajari ilmu Allah, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbah. Apabila hambaku, kata Allah, aku lihat dia mendekat kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, aku akan cinta padanya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha, aku akan menjadi cahaya di telinganya, dia mendengar dengan cahayaku. Aku akan menjadi mata, dia melihat dengan cahayaku. Aku akan menjadi cahaya di lisannya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan menjadi tangan kakinya, dia bergerak dan melangkah dengan cahayaku. Allah kemudian menyampaikan, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, di dekatnya hamba tersebut dengan penuh cinta, dibahagiakannya hamba tersebut sebahagia-bahagianya, diliputi dengan cahaya hamba tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza sta'adzani la'u'idzanna. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, saat dia meminta aku akan memberi, saat dia mohon perlindungan aku akan lindungi. Saat kamu kepengen apapun, bahkan sebelum kamu berdoa, Allah udah kasih duluan. Saat kamu takut terhadap apapun, Allah tak akan beri apa yang kamu takutkan. Allah akan lindungkan kamu dari apapun yang menjadi ketakutan kamu. Maka kamu pun sebagai seorang hamba dari di dunia sudah merasa seolah berada di surga sebelum surga nantinya. Yang ada, kamu akan selalu menebarkan cinta kepada siapapun yang kamu temui selama di dunia ini. Hatimu tak akan punya tempat untuk membenci. Waktumu tak akan punya kesempatan untuk membenci jika hatimu selama ini sudah dipenuhi dengan cintanya Allah. Kamu akan menjadi seorang hamba yang berbahagia dalam dekap cinta. Terakhirnya, cintai Nabi Muhammad, sebab itu adalah jalan cintanya Allah. Cintai Nabi Muhammad sebab beliau adalah pembelamu yang akan senantiasa menolong dan membelamu. Apabila kamu mencintai beliau, tak akan pernah sia-sia cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Sementara cinta kepada manusia sangat mungkin untuk membuatmu berada dalam rasa yang namanya kecewa. Manusia sangat mungkin mengecewakanmu. Karenanya cintailah Allah dan Rasulnya. Yuk kita akan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kita minta Allah Subhanahu wa taala menurunkan cintanya kepada kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, saya
memohonkan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk memandang hatimu. Saya memohonkan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memandang hatimu, kemudian membahagiakanmu. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mendekap hatimu dengan cinta, membuatmu tak lagi mengemis-ngemis cinta manusia, membuatmu tak pernah mencintai dunia sebab tahu semua hanya sementara. Saya akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membahagiakan hatimu itu. Sebab saya kesian kepadamu yang segitunya mengemis-ngemis cinta manusia. Sebab saya kesian sama kamu yang berulang-ulang kali kecewa karena merasa cintamu telah dihianati. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memandang hatimu dan mencintai dirimu hingga kamu hidup dalam keadaan bahagia di dunia, bahagia saat ajal menjemputmu tiba, dan bahagia saat kamu sudah berada dalam kuburmu nanti, serta bahagia ketika kamu sudah masuk ke dalam negeri akhirat.